Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 10 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini tim Jumat Berkah masih tetap semangat Pak Nabi mempersiapkan pengadaan untuk kegiatan yang mulia. Nanti Pak Tony mohon bantuannya untuk memberikan kata dua kata mewakili Pak RT, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ustadz Idrus untuk memberikan doa. Kami menyampaikan terima kasih kepada para dermawan
baik di lingkungan PPI maupun di luar PPI, khususnya teman-teman di Sumatera yang istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan yang mulia. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada para dermawan, khususnya pada Jumat ini, yaitu Bapak Dr. Siti Hamzah, Bapak Profesor Hamzah, Ibu Dr. Sri Yuliani, Bapak Dr. Effendi Ibnu Sujiwan. Dari Singapura, Pak. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Effendi. Insya Allah kegiatan yang mulia ini mendapatkan berkah dari itu. Itu saja mungkin dari tim kita berkah. Kemudian mohon bantuan Pak Oni untuk mewakili RT pasal 28 untuk Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini mewakili Bapak Ketua RT yang belum sempat hadir. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi ke tim Jumat Berkah Taman Permata Indah ini yang alhamdulillah sudah istiqomah melakukan kegiatan ini, termasuk di dalamnya wabil khusus untuk para dermawan yang istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya untuk tujuan yang mulia ini. Saya mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan seturut-turutnya. Semoga insya Allah juga kegiatan ini mendapat ridha Allah SWT dan kedepannya akan lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi artinya mungkin barangkali ini hanya agak dari Jumat, kita menginginkan lagi ya kita tahu bisa setiap hari. Ada tujuan referensi juga itu dorongan aja supaya kita siap untuk melakukan hal yang mulia ini. Bisa jadi tidak hanya sarapan pagi berkah, mungkin makan siang gratis. Itu nanti sebuah tujuan yang mulia. Semoga ada jalan keluar dan nantinya kita akan konsep bareng-bareng ataupun bagaimana itu selanjutnya. Mungkin itu dulu saya mengenai tim berkah yang luar biasa di Sohibah ini. Saya sebetulnya tidak tim berkah, cuma mohon maaf belum bisa hadir dalam kegiatan ini, tetapi saya selalu memonitor ikut memantau. Saya juga terima kasih banyak lah untuk kegiatan saya salut dan hebat untuk Pak Wakil dan jajarannya. Tapi khusus Yunus, Bapak Indonesia ini buat saya apresiasi betul beliau ini. Dan mungkin Mas Rio bersama Pak Sopan. Pak Musul mungkin itu Pak Ron itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Pak Ibu mantan RT, misalnya nanti itu lagi. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benarnya bisa memberikan kebaikan bagi kita semua, baik donatur maupun yang menikmati di masa ini. Kemudian semoga tadi harapan Pak Rodi salah satu anggota Jumat kita
mudah-mudahan nanti semakin bertambah hingga banyak. Amin. Namun demikian kita selalu bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan usia yang sehat dan bermanfaat, kemudian rezeki yang bisa berkati keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Video pembelajaran. Ini bapak dan anak, ayahnya adalah pengayuh becak, tapi anaknya sekarang bergelar doktor S3 dengan IPK 4. Wih. Dengan IPK 4. Panggilannya? Laila. Laila, Iya. oke. IPK 4 ya? Iya. 4, oke. Kok Anda sombong gitu ya? Kenapa? Kenapa lu ketawa? Nggak sombong. Kan dia cuma ngejawab iya. Ya enggak dong, kalau 3,8 aja bisa cum laude kok. Iya. Kenapa harus 4? Kenapa Berarti harus A semua 4? dong nilainya. Ya, emang nilainya 4 semua gimana dong? Nilainya 4 semua? Nggak sombong sih. Emang nilainya 4 semua? Iya. Itu karena apa? Karena Anda belajar atau karena Anda pintar, Laila? Tadi kan katanya turunan dari ibunya. Tadi dengar nggak bilang gitu, Pak? Dengar sih. Tapi bapak saya juga pinter sih. Oh, Bapak juga pintar. Tuh, Nggak. Pak, Bapak juga pintar, Pak. Tapi pintar Bapak atau Ibu? Dua-duanya pinter. Oh, dua-duanya. Nggak mau bandingin. Oh. Kan sampingnya ada bapaknya ya. Iya. Ntar di belakang. Di belakang ribet, bener. Tapi coba saya pengen tahu, kamu ambil jurusan Teknik kimia. teknik kimia. Iya. ITS, Institut Teknologi 10 November. Tuh, Surabaya. S1-nya apa? Sama teknik kimia, jadi inline, Kak. Oh, inline 1, 2, Iya, 3-nya? 1, 2, 3-nya inline. Wow. Terus disertasinya tentang? Disertasi saya tentang strukturasi partikel silika. Oh. Ngapain itu? Silika yang seperti kita tahu itu kan biasanya cuma sebagai absorben gitu kan. Silika yang buat nyerap-nyerap itu loh. Iya, biasanya Tahu kalau kamu. kita beli sepatu Ini gitu kan baru tahu. ada. Oh. Dita jelasin. Iya, nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau kita beli sepatu gitu kan silika hanya ada kotak Ya, kecil. ditaruh Iya, itu ditaruh buat sebagai supaya nggak lembab. Iya, Ya. menyerap humidity Iya, gitu iya, kan. betul. Jadi jika kita explore lagi silika itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat seperti di disertasi saya ini saya strukturasi itu maksudnya mengubah struktur partikelnya. Jadi merubah struktur partikelnya iya, menjadi menjadi biasanya kan dia spherical Oke. tuh yang bulat-bulat Bulat-bulat doang. spherical, ya. Jadi saya strukturasi bentuknya ada yang heksagonal, ada dia untuk tuh yang apa? kalau di Apakah dari spherical menjadi heksagonal merubah Iya, fungsi? Iya. Oh ya? Of course. Apa fungsi berubah? Jadi kalau yang dari spherical ke heksagonal itu, yang heksagonal bisa digunakan sebagai anti-reflective film. Anti-reflective film? Iya, biasanya di sel surya gitu, Kak. Oh, karena bentuknya Iya. yang begini-begini itu ya? Jadi dia punya transparansi yang cukup bagus. Jadi sehingga si sinar matahari itu bisa tembus dari film ini sehingga bisa keserap 100%. Oke, aplikasinya sebagai? Yaitu di sel surya itu. Nggak aplikasi pada kehidupan sehari-harinya biasa dipakai di mana? Solar cell. ya. Solar cell Iya. itu? Oke, itu menggunakan silika? Iya, silika partikel. Oke. Ngerti Pak?
Nggak ngerti, Pak. Sama, Pak. Yang penting kita mah dengerin aja. Ya mungkin bagi orang awam ya, Rumit ya. untuk yang aplikasi dari penelitian saya ini sebagai anti reflektif film di sel surya. Oke, dan penelitiannya katanya sampai ke Jepang. Ya, Betul ya? ya. Wow, penelitiannya. Nah, kalau ke Jepang tuh biayanya biaya siapa? Semuanya dari pemerintah. Semua dari pemerintah. Nah, Iya. kamu beasiswa tuh dari? Dari pemerintah juga. Dari Ristek pemerintah Dikti. juga. Oke, Laila, tapi begini, sebagai seorang anak pengayuh beca, gimana caranya kamu bisa punya sebuah kemauan untuk sekolah terus sampai S3? Ini kan nggak Yes. gini, you are not living in that area situation Yes, kan, gitu I kan. know. Nah, ini kan harus ada yang merubah mindset kamu untuk menjadi seperti itu. Apa yang buat kamu seperti itu, Laila? Saya melihat di daerah saya memang cukup desa sekali gitu ya. Jadi pandangan mereka juga tentang pendidikan waktu itu juga masih sangat kurang ya dalam tanda kutip. Jadi habis SMA kayak mereka udah disuruh kerja atau bahkan yang cewek itu Kawin. mindsetnya udah ya. Ya, biasanya gitu That's the kan. point. Iya, nikah muda. Terus saya nggak bisa kayak gitu kan. Karena Walaupun, apa? Saya melihat saya harus merubah nasib keluarga saya gitu kan. Merubah nasib keluarga? Iya, saya punya prinsip kalau misal bapak saya tukang beca ataupun buruh tani, paling tidak saya harus jadi insinyur pertanian. Oh wow, kalau bapak saya buruh tani, paling tidak saya harus jadi Insinyur pertanian. insinyur pertanian. It's mean kita harus bisa lebih dari Orang tua tua kita. Oke. Tapi apa titik apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Sebenarnya banyak hal gitu kan. Lihat bapak saya sudah berusaha seperti itu, membanting tulang setiap hari gitu kan ya. Ya siapa lagi kalau bukan saya gitu kan. Saya anak pertama juga kan, dari adik-adik saya juga harus punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua saya. Oke, tapi pasti juga dukungan orang tua kan pasti. Iya, Karena pasti. kalau ya tadi seperti kamu bilang ada orang tua yang udah kerja aja, Iya. udah nikah aja gitu kan. Ini orang tua nggak seperti itu. Enggak. Jadi orang tua juga mendukung. Iya. Oke. Nah, setelah kamu S3 sekarang kerja kamu apa? Saya masih asisten peneliti di ITS. Oke, target cita-cita? Saya pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen? Iya. Oke. Tadi saya sempat tanya sama Bapak, Pak sekarang apa buruh tani katanya. Kenapa nggak ojek online, nggak punya uang buat beli motornya? Katanya seperti itu. Iya Nah, sih. kalau cita-cita kamu ke ayah seperti apa? Kan sekarang sudah, ya you have brighter futures lah. Pertama, pengen ngumrohin beliau berdua. Oke. Tuh, maksudnya dalam jangka pendek ini. Dalam jangka pendek umroh, oke. Ya, untuk jangka panjangnya mungkin buatkan usaha dulu ya buat bapak saya. Oke. Misal usaha apa biar bapak saya nggak. Tapi nggak ojek online ya? Nggak. Oh nggak boleh Pak? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Maksudnya udah cukup lah bapak saya dari dulu sudah bekerja banting tulang. Sekarang udah ada saya di sini. Oke, saya udah tanggung jawab kamu Iya. ya. Kamu dan adik-adik kamu yang harus nanti Gantian. membalikan itu semua ya. Oke. Iya. Tapi Laila, tadi kan kamu nyebut kamu pengen jadi dosen. Kenapa kamu pengen banget jadi dosen dan nggak ngambil kerjaan lain? Pertama jadi dosen itu kayak udah jadi passion ya dari dulu kan saya sering ngasih les privat gitu ke anak-anak kecil gitu kan. Kayak ada passionnya di situ. Kemudian ketika kita menjadi seorang pengajar lah istilahnya atau menjadi seorang guru, di situ kita bisa memberikan amal yang lebih banyak istilahnya. Paying forward ya, Yes. giving forward ya Yes. ke depan ya. Jadi seperti membalas gitu sebenarnya. Oke. Tapi kalau ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan? Ada sih sebenarnya beberapa tawaran, tapi saya lebih senangnya di jadi Emang dosen. udah passionnya Iya. ngajar? Ngajar. Oh, emang passionnya ngajar. Oke. Kalau jadi dosen juga kita bisa ini kan mengembangkan penelitian yang ada di Indonesia. Betul. Betul sekali. Laila, kan ayah pengayuh beca, tukang beca lah udah dibilangnya begitu. Biasanya Iya. orang-orang ngomongnya tukang beca. Terserah. Ketika kamu kuliah itu, kamu minder nggak? Atau ada tidak momen-momen tersebut? Ada, pasti ada. Kan? Pasti ada lah ya. Dulu ketika ya mulai dari SD gitu kan saya sering dianterin bapak naik beca kan Oke. ke sekolah gitu Betul. kan.
paling minder banget itu ketika masuk SMA. Ketika masuk SMA? Nah, di situ saya masuk SMA favorit di Pamekasan. Ini SMA-nya favorit ya, luar biasa. Dulu saya sebenarnya nggak mau kan, saya kayak sadar gitu kan, orang tua saya kayak gini apa iya gitu kan, masih bisa gitu kan. Tapi ternyata ada dorongan dari beberapa orang sehingga saya bisa diterima di SMA favorit itu. Kemudian waktu pertama kali masuk sekolah, semua itu dia naik sepeda motor ataupun diantar pakai mobil. Saya doang yang pakai sepeda ontel. Terus? Di situ saya ngerasa kok aku berbeda sama orang lain gitu kan. Tapi lama-kelamaan gitu kan, rasa itu harus saya hilangin. Kalau enggak, saya akan di bawah terus, akan sembunyi terus, nggak akan show off gitu kan. Kalau saya ngerasa kayak gitu terus, jadi saya teguhkan diri, nggak apa-apa lah, memang beda. Iya memang beda sih. Cuma emang mereka lebih pinter, ada rada sombongnya dikit sih. Emang mereka lebih pinter dari aku. Aku buktiin kalau walaupun aku naik sepeda, aku bisa lebih baik dari mereka. Because different doesn't mean better. Yes. Ya kan? Anda beda tapi bukan berarti mereka lebih baik dibandingkan kamu kan pastinya. Iya, mereka punya fasilitas yang lebih ya kan dibandingin saya. Disitulah semangat saya terlecut untuk bisa lebih baik daripada mereka, dan buktinya saya bisa dapat peringkat 1 setiap tahunnya. Luar biasa. Keren banget. Berarti kamu melihat pemberitaannya tentang ayah kamu dan sebagainya, bangga? Bangga. Sangat bangga. Sangat bangga. Kamu ke ayah seperti apa sih? Sayang, bangga? Sayang, bangga, tapi biasanya ceritanya lebih ke ibu sih. Ceritanya lebih ke ibu? Iya. Ibu ada nggak di sini? Ibu ada? Ibu Nggak ikut? datang. Ibu nggak ada. Oke. Ya, kalau ada ayah di samping, nanti saya mau ngomong. Kalau ada ayah di samping, apa yang mau kamu ucapkan ke ayah saat ini? Pertama, terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini. Jangan ke saya, ke papa. Oh ya. Ya, terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini. Tanpa kerja kerasnya Bapak, saya bukan apa-apa. Bukan cuma kerja keras, tapi doa yang beliau panjatkan setiap malam buat saya. Saya tahu beliau nggak punya, tapi semangat dan doa dari beliau yang terus bikin saya kuat sehingga bisa ada di titik sekarang ini. Posisi ini. Ya. Kalau buat ibu, mungkin ibu lagi nonton di rumah. Ibu, dia wanita yang paling kuat, lebih kuat dari saya. Walaupun dia juga harus bekerja keras. Maaf ya Kak. No, it's okay. Walaupun dia harus dia bekerja keras sepanjang hari, malam juga dia bangun doain saya. Terima kasih buat ibu. Maksudnya terima kasih aja kayaknya nggak bakalan cukup buat beliau. Tapi mungkin kalau saya pikir, kalau ini kita nonton bareng-bareng ya semua ya, adik-adik juga atau semua ada di sini, mungkin kan Laila mengatakan terima kasih aja tidak cukup. Tapi mungkin apa yang Laila lakukan saat ini sampai ada di posisi ini, itu adalah ungkapan terima kasih yang luar biasa buat orang tua. Karena kamu secara tidak langsung, secara tidak sadar mengangkat derajat orang tua, mengangkat derajat keluarga kamu, dan mungkin jadi contoh tetangga-tetangga itu yang tadi kata-katain itu kan, bahwa mungkin dan bisa seperti itu. Jadi kalau saya mau break, sebenarnya selama ini yang membuat orang-orang tersebut, maaf, mungkin yang kalangan menengah ke bawah gitu ya, tidak mampu tuh apa, Laila? Tidak bisa tuh apa? Tidak bisa mengejar passionnya, dreamsnya, apa yang membuat mereka stuck di sana? Satu, ini menurut pandangan saya, mereka terlalu minder dengan keadaan mereka. Karena minder itu sehingga mereka tetap terus di bawah. Mereka nggak bisa show off. Nah di situ memang kita harus buang semua itu. Itu yang saya rasakan dulu ketika saya minder.
nggak bisa saya di titik ini terus, maksudnya sembunyi terus dan ngerasa bapakku tuh kayak gini, aku mau jadi apa nanti, pasti di pikiran mereka tuh kayak gitu. Pasrah ya? Pasrah mungkin ya lebih tepatnya ya Kak. Ya kita harus buang semua pikiran kayak gitu. Lihat keadaan orang tua kita, beliau sudah ngelahirin kita, ngebesarin. Tentunya orang tua kita nggak mau kan anaknya tuh punya nasib yang sama seperti beliau. Ingin lebih baik. Iya, ingin lebih baik anaknya, karena orang tua pasti menggantungkan harapan pada anaknya, walaupun beliau tidak mengatakan kepada kita. Oke. Jadi kebanyakan mereka pasrah terhadap sebuah keadaan dan itu yang harus didobrak. Iya. Itu yang harus didobrak. Oke, baik. Laila, terima kasih banyak inspirasinya. Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat siapa saja yang pada hari ini sedang nonton Hitam Putih bahwa pertama, kalau beda ya memang different doesn't mean they're better gitu ya. Mereka lebih baik ya. Bukan berarti mereka lebih baik, tapi yang kedua bahwa itu dia tadi tidak pasrah gitu. Karena tadi saya bilang bahwa mungkin di tetangga-tetangganya dengan hal yang sama, pekerjaan yang sama, tapi ada hasil dan effort yang berbeda. Dan ini ditunjukkan kalau ini ternyata bisa. Iya. Dan mungkin jangan dengerin kata-kata yang justru malah membuat motivasi kita jatuh. Betul. Itu yang biasanya sering dilakukan adalah ini. Kalau kita suka main sosial media tuh kalau ngelihat ya, wah itu banyak kata-kata yang menjatuhkan kan sebenarnya. Bukan lagi. Bukan lagi ya. Udah sering banget. Bahkan mungkin bisa terjadi juga di lingkungan keluarga. Misalnya, aduh perempuan gak usah sekolah, udah di rumah aja kan ujung-ujungnya juga bakal masak. Ya hal-hal kayak gitu yang sering terjadi kan di lingkungan itu yang sering mengalami kayak gitu. Ya. Betul. Iya. Jadi itu yang harus diperangi oleh diri kita sendiri. Oke, baik. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi
Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah tiap hari, Pak. Sampai kata Nabi, ketika kalian tidak bisa bersedekah dengan danamu, dengan uangmu, dengan hartamu, bersedekahlah dengan amalmu. Bantu orang yang kesusahan dibantu. Kalian mengucapkan subhanallah, sedekah. Kalian mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Kalian mengucapkan Allahu Akbar, sedekah. Kalian bertahlil la ilaha illallah, itu juga sedekah. Melerai gangguan di jalan, sedekah. Tersenyum sama orang, sedekah, Pak. Sampai kata Nabi, ada beberapa sahabat, Pak, sudah miskin, tidak bisa senyum. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Uang tidak bisa, mengeluarkan zakat apalagi, berinfak dengan harta juga tidak bisa, hatta senyum pun juga tidak bisa. Apa kata Nabi, ya akhi? Engkau mencegah keburukanmu tidak menimpa kepada orang lain, itu juga sedekah, kata Nabi SAW. Hari Arafah adalah hari yang paling agung di dalam ibadah haji. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jutaan jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, berdiri dari waktu zuhur hingga maghrib dalam sebuah ritual yang disebut wukuf. Ini adalah inti dan puncak dari seluruh rangkaian ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji adalah Arafah. Di hari ini, pintu langit terbuka lebar, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan rahmat Allah turun dengan begitu derasnya. Bahkan bagi yang tidak menunaikan haji, dianjurkan untuk berpuasa sunnah di hari Arafah. Puasa ini dapat menghapus dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Di Padang Arafah, para jamaah mengangkat tangan, menangis, berdoa dan memohon ampunan dengan penuh haru. Banyak yang mengatakan, tidak ada suasana yang lebih dekat dengan Allah selain di sini. Hari Arafah mengajarkan kita tentang kerendahan hati, keikhlasan, dan kekuasaan Allah yang Maha Besar. Semoga kita semua bisa merasakan keberkahannya, meski hanya dari rumah. Mari perbanyak doa, istighfar, dan puasa sunnah di hari yang mulia ini. Tetaplah berusaha bersedekah meskipun sedang dalam keadaan sempit. Muawiyah di dalam kitab As-Siyar jilid 3 halaman 151 pernah berkata, hendaknya kalian bersedekah. Janganlah salah seorang dari kalian berkata bahwa aku adalah orang yang berkekurangan, karena sesungguhnya sedekahnya orang yang berkekurangan lebih utama daripada sedekahnya orang yang kaya. Suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang tua bisa mendahului yang lebih muda. Yang muda bisa saja mendahului yang lebih tua. Betul. Kita tidak akan pernah tahu kapan saat ajal kita masing-masing. Dan pada saat itu, ketika saat itu tiba, maka sadarlah kita betapa segala yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Iya. Istri atau suami yang kita cintai harus kita tinggalkan. Anak cucu yang lucu-lucu yang sangat kita sayangi, tidak ada satupun yang bisa kita ajak. Harta kekayaan yang kita begitu sibuk mengumpulkannya sampai kadang-kadang ada yang lupa dengan hak orang lain. Senang kita ketika bertambah, sedih bila berkurang. Pangkat jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Suka atau tidak suka,
Senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, harus kita tinggalkan semua di alam dunia yang fana ini. Iya. Lalu pergilah kita. Kemana kita pergi? Ke alam barzah, melanjutkan perjalanan hidup di alam barzah. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, untuk sampai ke tempat itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat sepi, Pak. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak. Bahkan mungkin juga tidak ada seorang pun yang mau diajak. Perjalanan yang sangat jauh dan sepi. Hanya ada satu, kata Rasulullah SAW, pendamping hidup kita yang setia, yang bisa menyelamatkan kita di alam itu dan kelak di akhirat nanti. Iman, takwa, dan amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia. Semakin sedikit frekuensi napas ibu, itu menunjukkan ibu tenang. Kita bisa loh Bu, 1 menit cuma 6 kali napas bisa. Gimana caranya? Nih rumusnya Bu ya, ini bisa dipakai. Ini ibu latih. Rumusnya itu 4-2-4. 4 detik ibu tarik napas, 4 detik. Dua detik mungkin tahan sebentar. Nah, 4 detik lagi ibu hembuskan. Alhamdulillah. 4, 2, 4. Itu kalau dijumlah berapa Bu? 4, 2, 4 dijumlah berapa? 10. Kalau sekali napas 10 detik, berarti semenit berapa? 6. Rahbar almarhum, pejuang yang luar biasa agungnya dalam sejarah dunia Syiah. Bisa jadi sampai 200-300 tahun yang akan datang kita tidak akan menemukan orang sehebat beliau. Kita beruntung kita bisa hidup di zaman sekarang dan menyaksikan orang sehebat itu. Orang yang lengkap. Orang kalau mau dunia, dia bisa dapatkan dunia dalam genggamannya. Orang yang paling berkuasa di Iran. Sama seperti Imam Khomeini rahmatullahi alaih. Tapi hatinya tidak terpaut cinta dengan dunia. Banyak video-video yang kita tonton ya, klip-klip video yang kita lihat, bajunya saja itu masih apa? Kelihatan tuh di ujung-ujung bajunya itu yang sudah robek. Bahkan benang-benangnya sudah keluar, sandalnya robek. Satu hari katanya dia pergi ke majelis, kemudian orang semuanya sudah pulang. Lalu kemudian dia mau pulang, dia lihat, dia cari sendalnya. Kok nggak ada sendalnya? Orang lain juga carikan sendalnya, kok nggak ada sendalnya? Ditunggu-tunggu nggak ada sendalnya. Akhirnya pas darahnya penjaganya bilang, saya nggak melihat sendal antum katanya. Kemudian dia keluar, ada sendal yang sangat buruk. Dia bilang ini sendal saya katanya. Dan pas darahnya kaget, ya Allah. Orang yang memang hatinya sudah tidak lagi terpaut cinta pada dunia. Hidupnya penuh dengan kezuhudan. Rumahnya, rumah lama. Karpetnya, karpet lama. Tempat tidurnya, tempat tidur yang lama. Beberapa kali katanya, ditawarkan kepadanya supaya rumahnya itu bisa direnovasi sedikit lah. Dia bilang enggak, nyaman rumah saya. Orangnya zuhud luar biasa. Abaah yang dia pakai, gamis yang dia pakai itu, usianya sudah di atas 30 tahun. Tidak diganti. Dia bilang masih bisa dipakai. Wong mati ku kaya dene wong klelep. Bengok-bengok njaluk tolong.
Wong mati butuh kirimane dongane wong urip. Botone wong mati terhadap kirimane dongane wong urip luwih boto tinimbang wong urip tumrap mangan lan ngombe. Nek wong urip duwe kebutuhan pokok mangan lan ngombe, wong mati duwe kebutuhan pokok kirimane dongane wong urip, terutama teko anake, teko dulure, teko keluargae. Nek wis donga iki tumiba marang mayit, derajat dan nilainya lebih indah daripada dunia seisinya. Wong mati wis gak arep sate gule, Pak. Gak arep tahu crispy. Pak. Pak. Mulai ana wong mati sedekah jariah duwe. Ilmu sing manfaat ana. Keluarga sing ditinggal gelem dongakno, kebahagiaannya tidak bisa saya gambarkan dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Notok, Pak. Sabalene ana wong mati sedekah jariah gak duwe, ilmu sing manfaat gak ana, sangune cumpon, keluarga sing ditinggal gak gelem dongakno, kesengsaraannya tidak bisa saya gambarkan dengan kesengsaraan apa yang ada di dunia ini. An old man was sitting in his wheelchair near a swimming pool. Suddenly his son came and pushed him into the pool. The son was happy, laughing at what he did. At the same time, a girl was coming with food, looking for the old man. When the son saw her, he quickly ran away. The girl saw the old man drowning in the pool. She ran, jumped into the water, and pulled him out. But the old man was unconscious. She started giving him mouth to save his life. Later, the old man was sitting in his wheelchair. The girl covered him with a blanket and put a cap on his head. Suddenly, the son came running and asked, "What happened to my father?" Then he shouted at the girl, "What were you doing that my father fell into the pool?" The girl replied, "I went to bring food for him." The son turned to his father and said, "Papa, don't worry, I am here with you." But the old man was scared of him. The son shouted at the girl, "What are you looking at? Go and bring food for my father." Then the son turned to his father angrily and said, "This time you survived, but next time you won't. After killing you, this whole house will be mine. After your death, I will live like a king here. All the business and this house will be mine." The old man became very scared. The girl returned and saw everything. She secretly took out her mobile phone and started recording. The son pulled out poison pills from his pocket and tried to give them to his father, but the old man refused to eat. Just then the son got a call from his wife. She asked, "Did you kill your father or not?" The son said, "I tried many times, but this old man always survives." He showed the poison pills to his father and said, "I can give these to you any time." Then he left. The girl ran to the old man and said, "Don't worry, I saw everything." The girl tried to take the old man away from the house, but the son came in front and asked, "Where are you taking my father?" She said, "Just giving him some fresh air." The son pushed her and said, "Go away." Then he started taking his father back inside. The girl stopped him, and suddenly a policeman came. The son quickly told the policeman, "This girl is trying to kill my father. Yesterday, also, she pushed him into the pool." The policeman caught the girl. She said, "No, I was only taking him out for fresh air." The son kept lying, but the girl told the policeman he wants to kill his father. The policeman didn't believe her and said, "Why would a son kill his own father?" The girl showed the video on her phone. When the policeman saw the video, he was shocked. It showed the son trying to give poison to his father. The policeman said, "Let's catch him." Meanwhile, the son again took his father near the swimming pool to push him. But just then, the policeman came and caught him. The girl quickly held the wheelchair. The son shouted, "Leave me! Why are you catching me? I was only giving him fresh air." At that moment, the old man stood up from his wheelchair and said, "My son tried to kill me many times." The policeman then took the son away. Ada orang itu punya hutang. Singkat cerita, orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi.
Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Terus kata Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Kalau memang Tuhan itu ada, coba buktiin. Di mana dia sekarang? Kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Alah, gak bisa jawab kan loh. Udah deh, selama ini lu tuh dibego-begoin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus Jarwo. Tadi kenapa saya dengar ada ribut-ribut? Ini loh, Mas kayak nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Oh, kamu boleh nanya sesuatu ke saya. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Tolong jawab 4 pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana wujud Tuhan? Yang kedua, di mana dia sekarang? Dan yang ketiga, apa itu takdir? Yang keempat, kalau setan itu terbuat dari api, kenapa dia merasakan sakit ketika dia masuk neraka? Kok lu nampar gue? Tamparan tadi adalah 4 jawaban pertanyaanmu. Sekarang saya tanya balik ya. Waktu saya tampar kamu, apa yang kamu rasakan? Ya sakit lah. Terus bagaimana wujud sakit? Ya nggak ada. Begitu pula dengan Allah. Kita memang tidak dapat melihat wujudnya, tapi kita bisa merasakannya sebagaimana tadi kamu merasakan sakit tadi. Lantas bagaimana kita merasakannya? Dengan cara kita beriman. Yang kedua, di mana rasa sakit itu bersemayam? Ya di pipi. Ya, kamu bilang rasa sakit itu bersemayam di pipi. Karena saya tampar kamu di pipi. Tapi pertanyaannya, di mana rasa sakit itu bersemayam sebelum saya tampar kamu? Ya nggak tahu lah. Begitu pula dengan Allah. Kita tidak tahu ia berada di mana. Tapi kita harus meyakini bahwa ia ada. Apakah kamu tahu hari ini akan saya tampar? Nggak tahu. Apakah semalam kamu mimpi bahwa akan saya tampar juga? Ya enggak lah. Itulah yang dinamakan takdir. Kamu bahkan tidak tahu 1 detik setelah ini apa yang akan terjadi. Kamu tidak akan pernah tahu. Tapi takdir itu akan tetap terjadi. Karena itu sudah dituliskan. Dan yang terakhir, terbuat dari apa tangan saya yang menapar kamu? Dari kulit. Sama-sama dari kulit dan daging. Lantas kenapa kulit tangan saya dengan kulit pipi kamu bisa merasakan sakit? Kamu nggak bisa jawab kan? Begitu pula dengan setan. Saat setan di neraka, mereka memang terbuat dari api. Tapi bukan berarti karena mereka sama-sama terbuat dari api, mereka tidak merasakan sakit. Tentu mereka akan merasakan sakit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufu syarroka anin nas fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak seturu neng omah ngelamun bengak-bengok dewi aja banter-banter tuh. Nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufu syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Agama ini mudah. Suatu ketika saya ngisi ta'lim diundang oleh salah satu pengurus masjid. Selesai kegiatan, saya ditemui oleh pengurus dan berucap, Pak Camat, terima kasih banyak sudah mau datang dan hadir ke sini. Sama-sama Pak Haji. Sembari menyalami beliau dan pamit pulang. Iya. Beliau menitipkan amplop dan bilang, Pak Camat,
mohon maaf, ini ada titipan dari jemaah. Begitu bahasanya. Saya melihat beliau menyerahkan amplop, dan dengan lembut saya menolaknya sembari bilang, Pak Haji, anggap sudah saya terima. Sekarang saya serahkan lagi dan saya minta didoakan ya Pak Haji. Masya Allah. Sembari menggenggam erat tangan beliau dan menatapnya dengan tulus. Saya butuh banyak didoakan Pak Haji. Kemudian saya berlalu dan kawan-kawan tahu, saat ngisi BBM di SPBU saya isi full Pertamax seharga Rp400.000. Saat bayar, petugas SPBU-nya bilang, maaf Pak, sudah dibayarin sama bapak yang pakai mobil warna silver di depan bapak tadi. Masya Allah. Dititipkannya uang Rp400.000 katanya untuk ngisi BBM mobil bapak. Lalu dari mana beliau tahu saya ngisi full dan di angka Rp400.000? Dengan wajah polos petugas SPBU jawab, saya juga nggak tahu Pak, kok bisa pas gitu ya Pak? Jawab beliau, Allah Akbar. Belum hitungan menit ya Rob, engkau ganti sesuatu yang sudah aku ikhlaskan. Kawan-kawan, udahlah. Jangan ragu lagi menitipkan sebagian kecil rezeki kita. Tidak mungkin Allah ingkar dengan janjinya. Kalau hari ini masalah tak pernah bergeser dari hidup kita, maka sedekah akan membuatnya enggan berlama-lama dengan kita. Sepasang suami istri ini hidup di zaman Nabi Musa. Hidupnya sangat miskin. Namun ia beriman kepada Allah. Suatu saat keduanya merasa jenuh menjadi orang miskin, lalu memutuskan mendatangi Nabi Musa untuk dimintakan kepada Allah agar dikeluarkan dari kemiskinan dan diberikan kekayaan. Allah mengabulkan permintaannya, namun hanya akan memberikan kekayaan pada mereka selama 1 tahun saja. Setelahnya mereka miskin kembali. Akhirnya mereka pun menjadi kaya dan mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang tak disangka-sangka. Lalu mereka sepakat untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menyantuni anak yatim dan orang yang membutuhkan. Mereka membangun rumah singgah khusus untuk para musafir. Setiap musafir yang singgah akan dijamu dan dilayani. Setahun berlalu dan rumah singgah masih kokoh berdiri. Harta kekayaan mereka pun tidak berkurang dan tetap menjadi orang kaya. Lantas Nabi Musa heran dengan hal tersebut dan menanyakan keheranannya pada Allah. Allah pun menjawab bahwa ia malu pada hambanya tersebut yang sudah dengan ikhlas memberikan bantuan kepada hambanya yang lain. Allah malu jika harus mencabut kekayaannya. Subhanallah. Sebaik-baiknya bakti anak kepada orang tuanya adalah saat mereka masih hidup, bukan saat mereka sudah meninggal. Karena itu, selagi orang tuamu masih hidup, berbaktilah. Bakti anak kepada orang tuanya setelah mereka meninggal adalah penyesalan berkepanjangan. Ingin hidup mudah dan dimudahkan? Ingin hidup mulia dan dimuliakan? Jawabnya, mudahkan dan muliakan orang tuamu. Jangan menahan hak orang lain. Sadarkah kita, di balik tumpukan harta dan kemewahan yang kita nikmati, ada hak mereka yang membutuhkan sedang menangis dalam diam. Baik itu upah pekerja yang dengan angkuh kita tunda, maupun sedekah untuk si miskin yang sengaja kita lupakan. Keduanya adalah kezoliman yang mengundang murka pencipta. Harta berlimpah bukanlah kemuliaan jika di dalamnya tersimpan keringat orang lain atau hak perut-perut lapar yang dengan sengaja tidak pernah kita pedulikan sama sekali. Setiap detik penundaan adalah jeritan doa mereka yang menembus batas langit. Jangan biarkan kenyamanan sementaramu menjadi rantai yang mencekik di akhirat kelak. Buka mata dan hatimu sekarang. Jika mampu, tunaikanlah segera. Bersihkan hartamu, lepaskan hak mereka yang telah lama tertahan oleh keserakahan diri kita sendiri. Keberkahan sejati bermula dari keberanian melepaskan. Berikan hak mereka hari ini dan saksikan kedamaian sejati memenuhi setiap sudut ruang hatimu yang paling dalam. الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي خير موطئ
عبد